Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quran. Kita sampai surat Yunus alaihi salam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyalladhina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Ilaihi maring Gusti Allah marji'ukum utawi nggon bali sira kabeh. Ilaihi iku maring Gusti Allah marji'ukum utawi nggon bali sira kabeh. Jami'an halih sekabehane wa'dallahi kelawan dadi janjine Gusti Allah. Halih dadi janjine Allah hakon kang bener. Jadi kita kembali kepada Allah nanti ya, kembali kepada Allah nanti itu adalah hak ya, itu adalah benar, tidak ada keraguan sama sekali. Setiap orang pasti akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia sejak usia baligh ya. Maka kalau kita misalnya ya sakit gitu ya, maka tetap kerjakan sholat ya. Sholatnya bagaimana? Ya dengan sebisanya melakukan sholat. Innahu setuhune utawi Gusti Allah bil kasri kelawan kasroh istiqnafan ngawiti kalimat wal fathilan kelawan den waca fathah ala takdiril lami ing atase den kira-kiraake lam. Berarti innahu, tapi Quran kita ini innahu iku yabda'u ngawiti sapa Allah al khalqa ing makhluk ibadahu bil insya. Tegese Gusti Allah memulai penciptaan manusia itu yang tadinya tidak ada. Jadi tadi kalimat yang awal tadi kita diingatkan akan kembali kepada Allah. Yang akhir ini Allah menceritakan Allah itu semula menciptakan kalian dari tidak ada. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah dari dari sperma yang banyak sekali jumlahnya. Yang jadi itu adalah yang seperti kita ini, yang menjadi manusia. Maka kita dipilih menjadi manusia, bukan dipilih menjadi binatang ya. Punya akal, mengikuti aturan insya Allah. Karena aturan itu dibuat oleh Allah semata-mata supaya manusia selamat bahagia. Orang-orang yang melanggar itu sebenarnya ya tidak bahagia. Kalau dikatakan senang, ya senangnya hanya sementara. Itu di kemudian hari akan sengsara atau susah. Tetapi kalau mengikuti tata tertib dari Allah ya, yang diatur oleh Allah dalam rangka kebahagiaan hambanya, maka dengan mengikuti itu bahagianya betul-betul sejati. Sebenarnya bahagia yaitu ini
Tsumma yu'idu nuli balekake sapa Allahu ing al-khalqa bil ba'tsi kelawan tangi sangka kubur. Jadi manusia diciptakan, kemudian meninggal dunia, kemudian nanti dibangkitkan lagi, ditangekni dari kubur. Ditangekni dari kubur. Berapa lama di kuburan ya enggak tahu, enggak ada yang tahu. Tapi semua makhluk hidup manusia ini walaupun di kuburan sudah menjadi tanah, nanti akan kembali seperti sedia kala. Dalam di juz 21 itu disebutkan bahwa mengembalikan manusia dari meninggal dunia dibangkitkan itu mudah bagi Allah, karena barangnya sudah pernah ada. Orang menciptakan yang asalnya tidak ada saja bisa, apalagi yang menciptakan kembali yang semula ada. Jadi semuanya itu sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah itu semuanya mudah sekali. Yang kadang-kadang sulit ini kan kita gitu ya. Uang tinggal sedikit susah, punya motor banyak kempes susah, anaknya sakit susah. Tapi kalau Allah tidak pernah kesulitan, karena dia adalah zat pencipta, zat yang menciptakan. Bahkan beliau dia yang menghidupkan dan yang mematikan, juga membuat seseorang itu sakit ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah ini hakikatnya yang menyembuhkan seseorang dari sakit itu Allah. Sehingga kalau seseorang itu sakit kemudian diobati ini kok belum sembuh, itu harus bersabar. Diobati lagi di tempat lain kok belum sembuh, terus berusaha, terus kemudian sembuh, maka disitulah takdir Allah, dia memang sembuh pada saat itu. Adapun dokter atau rumah sakit atau obat apa gitu ya penyebabnya atau yang lain, itu hanya perantara, tapi wajib dicari, jangan diam saja, harus dicari. Maka disinilah orang mengalami cobaan. Orang yang sakit itu dosa-dosanya dihapus oleh Allah ya. Orang yang sakit itu istilahnya di restart. Orang itu kalau sudah sembuh dari sakit kan badannya segar gitu, karena udah melewati masa-masa yang sulit itu. Kemudian bil ba'si kelawan tangi sang kubur lihat jizya supaya bales sapa Gusti Allah ayusiba maringi balasan sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa amilulan lakoni sapa alladzin as-solihati ing ngamal-ngamal soleh bil qisti kelawan adil. Jadi balasan amal seseorang itu pasti adilnya, tidak akan dikurangi, tidak akan ditambahi. Kita beramal baik itu niat saja dapat pahala, kemudian kalau dikerjakan itu pahalanya berlipat-lipat. Tetapi kalau berbuat dosa sekali ya ditulis sekali, tidak dilipatkan. Ini kemurahan dari Allah untuk umat ini. Nah, nanti balasannya di sana sesuai dengan janji Allah. Bahkan balasan orang yang beriman, beramal soleh itu surga selama-lamanya. Itu kita bayangkan, ya Allah, amal kita itu belum seberapa. Kita umurnya misalnya 100 tahun itu amal baiknya berapa kalau dihitung? Ya sedikit sekali kalau dibanding dengan balasan Allah di surga selama-lamanya. Ya Allah, alhamdulillah. Maka
orang masuk surga itu tidak semata-mata karena amalnya, tetapi berkat rahmat dari Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Allah masukkan ke surga siapapun yang dikehendakinya berkat rahmat dari Allah. Maka sekali lagi hidup kita harus dipenuhi dengan syukur. Syukur. Ya Allah, syukur, alhamdulillah. Rumah gak begitu bagus, syukur diberi sehat. Rumah bagus, badan sehat, alhamdulillah, bersyukur. Bersyukurnya kalau ada perintah puasa Ramadan, mengerjakan puasa, ya, sudah punya harta yang cukup untuk haji, ibadah haji, daftar haji, nanti akan dicukupi sendiri oleh Allah. Kelihatannya kehilangan harta, tetapi sebenarnya tidak. Kalau sudah mengalami di sana begitu ya, pelaksanaan hajinya, ya Allah, betul-betul membahagiakan, itu sudah tidak ingat lagi uang yang dikeluarkan segitu besarnya itu. Dan haji kita ini kan ya termasuk murah lah, termasuk murah, tidak sampai 60 juta ya. Ini alhamdulillah. Bil qisti walladzina lan utahe wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin lahum iku tetep keduwe alladzina kafaru syarabun utawi minuman min hamimin saking saking banyu kang panas banget, min ma'in baligin nihayatal hararati, baligin nihayatal hararati. Jadi air yang sangat panas. Kita di dunia saja minum air yang habis direbus langsung diminum, itu bukan main rasanya kan, sakit sekali. Apalagi nanti di neraka itu tidak ada minuman dingin. Penduduk neraka minumannya air yang sangat panas. Wa adzabun lan siksa alimun kang nglarakake, mu'limun nglarakake. Jadi siksanya itu siksa yang menyakitkan, betul menyakitkan. Makanya orang-orang di sana nanti itu pada menyesal, ya Allah. Tapi kepengen kembali ke dunia sudah tidak bisa, karena di sana adalah alamnya itu alam pembalasan. Jadi siksaannya betul-betul sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima sebab barang kanu kang ana sapa alladzin iku yakfuruna padha kufur sapa alladzin ai bisa babi kufrihim, tegese kelawan sebab kufure wong-wong wong-wong kafir mau. Jadi kalau sudah tidak percaya sama Allah berarti kafir kan, maka itulah balasannya. Karena sudah dijelaskan di Al-Quran oleh Allah, sudah dijelaskan begini, kalau begini akibatnya begini. Tinggal dipikir-pikir sendiri, Misalnya ada perintah sholat begitu, kita kerjakan, kenapa enggak? Bagi laki-laki yang sudah balik kan wajib Jumatan tetap sholat zuhur saja, tetap enggak pergi ke masjid. Nah itu tidak benar. Harus kan temannya banyak sekali. Kalau Jumatan itu kan masjid makanya penuh itu karena kewajiban fardu ain kan. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kan tidak wajib ain, misalnya tidak datang pun ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Jumatan ini wajib, kecuali bagi yang bepergian atau sakit, dengan syarat-syarat tertentu. Maka kalau kewajiban ini kita tunaikan, berarti kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah. Dulu ada sahabat itu yang kerjaannya itu merampok, dan merampoknya itu sendirian, tidak pakai teman. Dia berani sekali, kalau merampok itu pasti berhasil. Namanya Fudail bin Iyad.
Fudail bin Iyad ini ada di Madinah tuh. Jadi dia betul-betul garang, ya, merampoknya sendirian. Orang kalau jangan lewat situ ada Fudail, ada perampok namanya Fudail, bahaya, sampai begitu. Setelah dia melewati masa beberapa tahun, melewati masa tua, dia bertobat. Nah, makanya kita lihat di buku-buku atau kitab-kitab itu, kalau nasihat-nasihat yang baik itu kebanyakan dari ucapan Fudail bin Iyad. Dia suatu saat bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian bertanya, "Kam ataska?" Berapa usiamu? Siti nasana. Dijawab, "Ya, usiaku sudah 60 tahun." Dijelaskan oleh Fudail, "Apa yang sudah engkau lakukan selama 60 tahun?" Dia menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa itu maksudnya? Kamu bilang begitu? Tidak menjawab. Akhirnya oleh Fudail dijelaskan, artinya adalah, aku ini adalah hambamu ya Allah. Aku kalau menjadi hambamu, aku kalau tahu bahwa aku hambamu, berarti aku siap untuk berdiri depanmu pada hari kiamat. Kalau sudah siap berdiri di depanmu, berarti siap untuk ditanya, waktunya untuk apa. Dulu pernah di dalam kisah yang lain itu, Abu Bakar keluar rumah karena lapar, mau mencari makan. Umar juga keluar, alasannya juga pengen makan, lapar sekali. Rasulullah juga keluar karena lapar. Jadi bertiga ini kelaparan semua, keluar rumah semua. Kemudian ada sahabat yang cukup ada makanan, dia menawari, kemudian makan itu bertiga itu. Di situ, waduh, alhamdulillah kita sudah kenyang. Rasulullah komentar, "Ingat, rizki berapapun yang kau terima akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi nikmat malatus alunna yauma idzin anin naim. Nanti suatu hari kamu akan ditanya beneran tentang nikmat-nikmat yang engkau terima. Makanya ada sahabat siapa itu yang kalau masih ada harta di rumahnya, dia susah sekali, bahkan sampai nggak bisa tidur, takut ditanya itu nanti di akhirat. Kalau kita kan tidak begitu ya. Kalau kita tidak punya uang, bingung ya, biar punya bagaimana. Dulu itu malah dia susahnya ketika mempunyai harta masih sisa, ketika dia mau tidur. Ya mudah-mudahan nikmat yang kita terima, harta yang ada di rumah kita, uang yang kita bawa itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena ada contoh orang yang seperti itu, orang yang sangat susah ketika dia mempunyai harta. Nah, mitra persada, di akhir ayat ini siksaan yang pedih dan air yang sangat panas itu disebabkan kekufuran. Jadi sekali lagi, kufur itu bahaya betul, bahaya. Sudah lawannya beriman. Kalau sudah orang mempunyai beriman pada Allah, kemudian meninggal dunia, bisa jadi itu penyebab dia masuk surga. Lah amalnya mana? Enggak ada. Loh, itu kan kehendak Allah. Itu mangkana fi qalbi misqalu dzarratin min iman, ya. Ada sebiji sawi keimanan saja masuk surga. Karena iman itulah, percaya bahwa Allah ada itu loh, menyebabkan masuk surga. Jadi apalagi ditambah dengan amal-amal yang baik. Karena kekufuran ini bahaya sekali, karena tidak ada iman ini loh, menyebabkan masuk neraka. Huwa utai Gusti Allah iku alladzi ja'ala kang dadekake sapa alladzi asyamsa ing srengenge dia an halih bersinar. Zatal diyain,
kang duweni sinar, au nurin utawa cahaya, wal qamara lan ing bulan nuron ing cahaya. Kalau matahari kan bersinar. Bersinar itu kan pusatnya dari dirinya sendiri, bersinar dari dirinya sendiri, dari matahari sendiri. Kalau qamar, bulan, itu bersinarnya karena dia disoroti oleh srengenge, oleh matahari. Jadi tidak bisa memberi penerang kepada orang lain kecuali dia disinari oleh matahari, baru dia menyinari. Ini alhamdulillah. Dan tidak silau kan kalau bulan itu kelihatan terang di malam hari, menambah keindahan malam. Itu karena ada sinar matahari yang menatap ke bulan tadi. Kemudian bulan mengarahkan cahayanya ke bumi kita ini. Wa qaddara lan nemtokake sapa Allah hu ing matahari utawa bulan min haitsu sairihi, saking sekirane lumakune matahari utawa bulan, manazila netepake sapa Allah manazila ing dadi pira-pira apa jenenge wektu, tamaniyata wa isrina manzilan, 28 tempat fi samanin wa isrina lailatin, di dalam 28 hari. Jadi matahari itu berputar sebulan itu sekira 28 hari mingkul syahrin, saking saben-saben wulan. Wa yastatiru lailataini ingkana syahr salasina yauman, tertutup 2 malamnya dari 30 ini menjadi 28 kan, tertutup yang 2 malamnya itu apabila bulannya ada 30 hari. Au lailatin ingkana tis'atan wa isrina yauman, atau hanya sehari tertutupnya matahari ketika jumlah hari dalam sebulan itu juga 29 hari. Kalau tanggalan bulan, tanggalan komariah itu kan paling tinggi 30 hari. Jadi antara 29, 30, 29, 30 gitu. Nggak ada 31-nya. Tetapi kalau syamsiah, matahari, itu ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Makanya Ashabul Kahfi itu tertidur selama 310 hari, 310 tahun ya, 310 tahun. Ada yang kalau 309 gimana? Kalau 300 gimana? Itu kalau hitungan syamsiah itu 300, kalau hitungan matahari kalau hitungan bulan itu 310 tahun. Sedangkan kalau hitungan matahari tidak ada segitu. Li ta'lamu, diwolak-walik dino sampai sebulan itu, li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh, bila dikaklan mengkono tumitae matahari dan bulan itu ada tasinina ing wilangane piro-piro tahun, wal hisabalan hitungan. Jadi berkat matahari terbit tenggelam itu akhirnya kita bisa menghitung hari, bisa membuat hitungan-hitungan ya. Setahun itu kan 365, 360 berapa begitu kan. Nah, itu pasti begitu itu. Teratur gitu. Nah, ini hitungan tahun seperti itu diketahui dari matahari terbit sama terbenamnya. Nah, nanti kalau sudah menjelang hari kiamat maka sudah tidak beraturan. Matahari terbit dari barat, kemudian bukan main gunung-gunung meletus ya. Tidak hanya satu, semua gunung meletus. Ya Allah,
Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Ma khalaqa ora netahake sapa Allah Gusti Allah zalikal madzkura ing mengkono kang tinutur illa bil haqi kejaba kelawan hak la abathan ora krana dolanan. Ta'ala maha luhur sapa Allah andalika saking mengkono dolanan. Allah menciptakan matahari, bulan, terus polanya kayak begitu itu berguna sekali bagi manusia. Mepe karak iso garing, mepe klambi iso garing, badan kademen bisa enak gitu kan. Yang basah-basah bisa kering kalau kita pengen kering kan, karena matahari. Nah, kemudian Allah mengatakan, berfirman, Allah menciptakan seperti itu tidak untuk main-main. Apa? Pertama, diambil pelajaran. Terima kasih, bersyukur pada Allah karena telah diberi makhluk yang namanya matahari dan bulan. Yang kedua, bisa untuk menghitung hari-hari, bulan, dan tahun. Semuanya ujung-ujungnya bersyukur kepada Allah. Yufassilu nerangake sapa Allah al ayati ing pira-pira ayat liqaumin kedue kaum ya'lamuna kang ngerti sapa kaum ayatadabbaruna kang iso angen-angen sapa kaum. Artinya orang yang mengerti itulah yang bisa mengambil pelajaran dari penjelasan Allah tadi. Tapi kalau orang yang ndak angen-angen, ndak pernah memikirkan penciptaan Allah ya, susah terusnya, ndak bersyukur. Udan didik dulu sudah mepe pakaian bayi hujan lagi. Yang punya sawah seneng karena ada air kan. Tapi yang punya bayi kecil susahnya bukan main. Ini namanya penuh dengan keluhan, harusnya bersyukur. Ada hujan bersyukur, belum ada hujan bersabar dapat pahala. Kalau tidak bersabar tidak dapat pahala, bersyukur dapat pahala. Kalau tidak bersyukur tidak dapat pahala. Maka bersyukur dan bersabar itulah yang aneh dari seorang yang beriman. Manakala dapat nikmat dia bersyukur, manakala dapat celaka dia bersabar. Semuanya mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Sebab kalau diberi sesuatu yang sulit kemudian bersabar, maka menambah pahala. Bisa jadi Allah akan tambah senang kepada orang tadi. Tambah ketiri-tiri, tambah terpojok, tapi ibadahnya bagus. Kalau ibadahnya bagus, tidak pernah lupa sama Allah, sementara dia dapat ujian terus, maka itu termasuk meningkatkan derajatnya. Kalau kita kan pengennya ya cukup, kemudian sehat, beribadahnya juga bagus gitu kan. Allahumma amin. Illa bil haqi kejaba kelawan bener. Yufasilul ayat lil qaumi ya'lamun. Inna fi ikhtilafi setuhune iku tetep ing dalem. Inna fi ikhtilafil laili setuhune iku tetep ing dalem bulan baline wengi wan nahari lan rina bidhabi wal maji lawan lunga lan teka wa ziyadati wan nuqsan tambah maupun berkurang wa amalan barang khalaqa kang nitahaken sapa Allah Gusti Allah fis samawati ing dalem pira-pira langit min malaikatin saking malaikat wa syamsin lan srengenge wa qamarin lan bulan wa nujumin lan lintang wa ghairi dzalika lan liyane mengkono tinutur wa fil ardi lan ing dalem bumi min hayawanin saking kewan-kewan wa jibalin lan gunung wa biharin lan lautan wa anharin lan sungai wa asyarin lan wit-witan wa ghairi lan liyane kabeh la ayatin yakti utawi pira-pira tanda liqaumin kedue kaum yattaquna kang takwa sapa kaum. Maka kita bersyukur menjadi orang beriman, kita tambahi terus ya. Amal kita tambahi terus. Mudah-mudahan Allah ridho atas amal-amal kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.